Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita review obeng dari Elora. Wah, ini obeng Elora tipenya 6562 ya. 2 itu Philips 2. Elora Germany Chrome Vanadium. Nah, tulisannya seperti ini ya. Dan untuk Elora ini yang saya bawakan adalah obeng tank true ya, atau obeng tembus dengan handle kayu seperti ini. Nah, ini kalau bisa dibilang juga obeng getok ya guys ya. Tapi kalau obeng getok itu kalau kita cari ya di market online ya, itu yang keluar obeng-obeng kayak gini nih, impact driver begini nih. Nah, ini lebih tepatnya tank true ya, karena shanknya ini atau shaftnya ini menembus ke belakang sini ya guys ya, sehingga bisa memungkinkan obeng ini untuk bisa digetok. Dan lalu dari Elora ini, karena dia berhandle kayu ya guys ya, dia kalau saya bilang ya, ini agak sedikit dilema ya. Kalau dia digetok terlalu kencang, takutnya kayunya akan pecah ya guys ya. Jadi kalau saya bilang untuk obeng ketok yang dari kayu ini lebih baik ya, itu menggunakan rubber mallet ya, atau palu karet ibaratnya, atau ini ya apa, dead blow itu palu pasir ya. Biar dia struktur permukaannya itu agak tetap terjaga ya. Kalau pakai hammer biasa atau palu biasa yang baja, takutnya cepat pecah dan rusak ya guys ya. Lalu yang selanjutnya di sini di Elora ini disediakan juga nih hexagon bolster ya, untuk lebih memperkuat pemutarannya ya. Jadi kita kalau sudah mentok itu bisa diputar dengan bantuan kunci berapa ini, kunci 8 kayaknya ya. Coba kita lihat, cek. Kunci 10 sepertinya. Nah, kalau kita cek ini sepertinya kunci 10 ya. Kunci 10. Jadi ketika dia sudah tidak memutar, ini kita bisa membantu ya dengan menggunakan kunci 10 seperti ini, atau ya bisa langsung seperti ini ya. Kalau seperti ini kan, nah kita megangnya seperti ini nih, dar. Kalau dia nggak ini, langsung putar seperti ini. Jangan dipanjangkan juga ya sapnya. Nah, ini sesuai dengan prinsip torsi yang kita bicarakan kemarin ya. Kemarin kita bicarakan juga torsi itu bukan dari shaftnya, tapi dari handle ya. Kali ini dengan bolster seperti ini memudahkan kita untuk menambah daya dongkrak dia berputar ya guys ya. Nah, ini mantap nih Elora. Lalu yang selanjutnya dari tipnya, dia tipnya ini di coating dengan black phosphat seperti ini guys. Ini biar tahan karat ya guys ya. Dan dia bermagnet gak ya? Nah, ini rata-rata obeng-obeng Jerman ya, rata-rata nggak bermagnet, saya bingung juga. Kayak WH pun nggak bermagnet, dan Elora pun nggak bermagnet ya, tapi bisa dilihat dari presisiannya ya. Nah, ini ya. Nah, oke. Ini cukup baik ya. Ini tidak bermagnet ya guys ya. Nah, kalau ditumpahkan seperti itu ya pasti jatuh ya, karena nggak bermagnet. Nah, tapi ini keren juga ya. Ya walaupun nggak bermagnet, kalau saya kira tingkat kepresisian dari Elora ini cukup baik ya guys ya. Lalu masalah penggunaannya ya tadi ya, masalah penggunaannya mungkin kita nggak bisa terlalu kencang juga ya untuk ngegetok material yang terbuat dari kayu seperti ini ya. Karena ya kayu kalau kena impact dari baja itu akan cepat rusak ya, atau bisa jadi seperti apa ya, chisel atau pahat kayu itu rata-rata kepalanya ini jadi mendem semua ya. Ya walaupun di sini ada shaftnya di sini ya, shaftnya hingga menembus ke sini ya, obeng tembus seperti ini ya. Ini nggak menjamin struktur kayunya akan tetap bagus ya guys ya kalau kena baja terus. Makanya saya bilang menggetoknya pakai rubber mallet atau paru karet, ataupun pakai dead blow bisa. Dan lalu menurut saya
ini kenapa di sektor woodworking ya untuk cocoknya ya, karena di sini dia kan obeng ketok ya, obeng tembus ketok seperti ini, tapi dia di sini shaftnya ini round seperti ini ya, ini standar shaft round seperti ini. Dan kalau menurut saya kalau obeng ketok itu idealnya memang dia berbentuk persegi ya, ini kayak seperti ini. Rata-rata memang obeng ketok itu berbentuk seperti ini ya, persegi. Nah ini persegi 4 ya, justru ya, persegi 4. Nah dari Stanley ini persegi 4 ya. Memang kalau saya bilang secara durability itu obeng yang persegi itu didesain khusus memang untuk menahan dari impact dan juga torsi ya. Jadi dia tuh ibaratnya kalau kita putar dengan kencang, ini kan bulat ya, jadi dia cepat melewat kalau misalnya bajanya kurang bagus ya. Tapi kalau berstruktur seperti ini square, dia akan tertahan di sudutnya guys ya. Makanya di beberapa obeng ketok baik yang manual seperti ini maupun yang obeng seperti ini ya, obeng seperti ini, obeng ketok impact drivernya itu punya sudut ya guys ya. Ini kalau impact driver biasa hexagon dan yang ini square ya guys ya. Jadi memang secara struktur yang berbentuk sudut itu menurut saya lebih kuat ya guys ya dibandingkan dengan round ini, lebih kuat dalam menahan tenaga torsinya dia guys ya. Lalu untuk penggunaannya, kalau ini agak sedikit berbeda dengan impact driver ya. Kalau impact driver kan kita dengan mengandalkan spring load ya guys ya. Artinya ketika diketok itu akan dia berputar sendiri ya. Dia berputar sejalan dengan impactnya dia. Jadi pas di impact dia berputar set gitu. Nah kalau ini kan dia nggak ada springnya ya, nggak ada springnya ya. Jadi kita harus menahan kemana arah putaran lalu diketok. Nah tujuannya diketok itu sebenarnya bukan memberikan impact ya, karena beda. Pengoperasian obeng itu dia kan menahan antara sisi sisi baut ataupun skrupnya ini di sisi cross pointnya dia. Jadi ketika diputar dia kan mendorong antara cross pointnya di sisi surface contact surface-nya cross pointnya dia dengan cross pointnya si skrup ya guys ya. Nah tujuan diketok adalah ketika dia torsinya sudah maksimum, dia kan sudah pasti came out ya atau keluar ya. Nah tujuan diketok itu biar dia masuk lagi guys, masuk lagi dan memberikan hentakan. Nah seperti itu guys. Jadi kalau menurut saya kalau saya pribadi sih menggunakan obeng-obeng seperti ini nggak terlalu intens ya. Artinya secara metode kalau saya pribadi ya kurang efektif sebenarnya, kurang efektif karena memang yang lebih efektif tuh menggunakan sistem spring load ya, seperti obeng ketok seperti ini ya. Ini menggunakan spring load. Kalau yang seperti ini dia mengandalkan tenaga kita untuk memutar dan mengetok ya. Nah ini kalau misalnya kita nggak tepat mengetoknya, itu bisa jadi si skrupnya itu rusak. Nah makanya kalau yang ini obeng ketok yang lama saya pakai ini, apalagi yang ini ya, ini lebih ke arah chisel ya. Pahat. Ini saya untuk pahat segala macam nih, bekas-bekas lasan segala macam ini buat mahat beton guys. Kalau ini kemarin saya gunain, bukan untuk yang membuka yang keras ya guys ya. Kalau keras ya saya buka pakai yang ini ya. Lalu ya memang secara praktikal ya obeng-obeng seperti ini itu memang digunakan untuk standar pengerjaan biasa ya. Bahkan kalau saya bilang ini untuk woodworking ya, untuk mengencangkan dan mengendurkan skrup ya di kayu ya. Ya tadi kayak saya bilang shaftnya ini round dia berbentuknya, tidak kotak, artinya tidak terlalu kuat untuk menahan daya impact dan juga daya torsi yang besar. Mungkin itu aja kali guys ya, review mengenai Elora screwdriver dengan handle kayu. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.